Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutakan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Iki makalah yang ke 27. Sampun ini. Sebelumnya kita awal membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Wa ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalat Sabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke 27. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini sampun ngomong ini supaya mboten ana apa. Kita ulangi. Oh 28 nggih. Cuman kalau wingi tampilane ical boten saged konek nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu As-saminatu wal ishrun, maqalah yang ke 28. An Saleh Al-Marqadi, dari Saleh Al-Marqadi radhiyallahu an. Annahu marra bi ba'did diyari, bahwa beliau ini melewati kampung, sebagian rumah-rumah. Ba'dad diyari itu sebagian rumah-rumah, atau melewati kampung. Faqala, ini kampung yang sudah dihancurkan, kampung yang sudah hancur, yang sudah hampir gak ada penghuninya. Faqala ya diyaru aina ahluka. Jadi beliau melewati kampung yang sudah gak ada penghuninya, mungkin habis kena bencana. Ini beliau lewat kampung itu. Annahu marra bi ba'did diyari, beliau jalan-jalan melewati sebagian rumah-rumah, yang rumah itu sudah enggak ada penghuninya. Faqala, kemudian beliau berkata. Faqala, kemudian beliau berkata, ya diyar aina ahluka, hei rumah, ini rumah-rumah ini, di mana penghunimu? Mana tuan rumahmu mana? Aina ahluka al-awwalun wa aina ammaruka wa aina ammaruka al-madun wa aina sukanuka al-aqdamun. Jadi dia bertanya, mana
penghunimu yang dulu pernah menghuni kamu. Di mana orang-orang yang dulu meramaikan kamu, ngerawat kamu ini. Jadi rumah ini kita punya kan dirawat, disapu, dibersihkan, ya apa saja. Yang dulu selalu merawatmu mana? Saiki mangkrak kabeh. Kemudian wa aina sukanukal aqdamun. Mana dulu pendudukmu ini kepada kampung itu, pendudukmu dulu yang dulu mana? Kok sudah nggak ada bekasnya, padahal ini dulu kampung yang ramai. Jadi kampung ada yang mungkin kampung seperti habis kena bencana Semeru lah, itu kan ada yang dievakuasi, relokasi udah pindah satu kampung. Jadi beliau bertanya sendiri, ya sudah tahu kalau mereka sudah nggak ada. Mana penduduk penghunimu? Mana orang-orang yang dulu merawatmu? Mana penduduk yang dulu tinggal di sini mana? Fahattafa bihi hatifun, tiba-tiba ada suara. Jadi ada suara panggilan. Hatif itu suara yang lembut, jadi ada atau malaikat yang memanggil. Ada suara. Jadi hatif itu suara yang lembut. Suara yang tidak ada orangnya. Jadi ada bisikan, panggilan tanpa rupa. Tidak ada yang bisa mendengarnya, ya dia sendiri. Siapa tadi ini? Soleh Al-Marqodi ini. Beliau, panggilan itu, teriakan itu punya gini, ing qota'at asaruhum ay alamatuhum, tanda-tanda bekas-bekas mereka sudah tidak ada, jejak-jejak mereka sudah enggak ada. Wabaliyat tahtat turabi, mereka sudah hancur di bawah, di dasar tanah, mereka sudah hancur terkubur tanah. Wabaliyat tahtat turabi, mereka sudah hancur ditelan bumi lah, menjadi tanah. Wabaliyat tahtat turabi ajsamuhum, jasad-jasad mereka sudah hancur, sudah menjadi tanah. Wa baqiyat a'maluhum qolaidun, wa baqiyat a'maluhum qolaida, dan yang tersisa adalah perbuatan-perbuatan mereka yang tergantung di leher-leher mereka. Jadi maksudnya apa ya? Ini pelajaran bahwa apa yang kita miliki suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Apa yang kita bangga-banggakan setiap hari dirawat, bahkan rumah yang mewah pasti akan ditinggalkan. Jadi ini kesimpulannya ada 3 hal ini. Ada 3 hal. 1 yang akan tersisa dan 2 lainnya itu akan lenyap. Apa itu yang lenyap dulu? Bahwa bekas peninggalan itu akan habis, apa saja, bahkan rumah ya nanti suatu saat akan habis, akan ditinggalkan, akan ya semua apa saja yang kita miliki akan kita tinggalkan atau bahkan ya akan habis. Kemudian bahkan badan kita, jadi jasad yang pertama itu adalah bekas peninggalan, harta yang dimiliki akan ditinggalkan. Kemudian jasad kita akan hancur menjadi tanah.
Yang tersisa hanya tinggal amal-amal kita. Amal baik itu yang akan dikenang. Qolaida itu menjadi sesuatu yang dikalungkan, disematkan di lehernya. Jadi kalau orang berprestasi dapat hadiah kan dikalungi piala lah ibaratnya gitu. Nah nanti yang tertinggal hanya ini, ini dulu tempat tinggalnya Mbah siapa. Dia berjasa ini dan itu. Yang lain yang tidak punya amal soleh ya sudah, semua hilang, tidak ada yang tersisa. Hartanya habis, bahkan jasadnya juga akan sudah tidak ada orang yang tahu lagi, sudah menjadi tanah. Ini baru berapa tahun kalau misalnya makam Siwalan dulu ketika mau diuruk kan dikasih banyak yang masih belum ada tandanya. Itu berarti sudah nggak ada yang mengenal, itu baru berapa puluh tahun sudah hilang, catatannya bahkan mungkin sudah tidak ada. Tapi kalau orang yang beramal soleh, maka amal soleh itu akan dikenang oleh dan bisa manfaat, apalagi akan bisa dikenang, dan itu yang disematkan pada orang-orang yang sudah terdahulu. Ini makalah yang kesimpulan dari makalah yang ke-28. Wal maqalatut tasi'atu wal isrun. Karena itu kalau kita ingin meninggalkan yang baik, meninggalkan sesuatu yang langgeng, ya tinggalkan kebaikan, amal soleh, apalagi itu jasa-jasanya bisa dinikmati oleh orang-orang generasi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal isrun, maqalah yang ke-29. An Aliyin radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karramallahu wajhah. Ini makalah dari Sayyidina Ali. Mohon maaf, ini tadi sudah buat slide-nya tapi belum terkirim kayaknya. Ini yang kemarin. Sampun. Tafaddulu ala man syi'ta. Tafaddul, muliakanlah atau berbuat baiklah. Ala man syi'ta, ay ahsin. Ala man syi'ta, berbuat baiklah kamu kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Silakan kamu berbuat baik kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi rajanya. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja yang kamu kehendaki, kepada orang lain, maka kamu akan menjadi rajanya. Ai in ahsanta ila syakhsin, maksudnya yaitu jika kamu berbuat baik kepada seseorang, bil atoi, dengan memberikan sesuatu, dengan pemberian, sorot sirta amiron lahu, maka kamu akan menjadi rajanya. Jadi orang kalau berbuat baik, maka orang lain yang diperlakukan baik itu sulit untuk menolaknya, seperti orang sulit menolak perintah raja. Was'al, dan mintalah kamu man syi'ta, kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Fa anta asiruhu, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu akan menjadi tawanannya. Fa anta asiruhu, maka kamu adalah tawanannya. Silakan minta-minta, tapi ketahui kalau dampak dari meminta, nanti sering meminta kamu jadi tawanannya. Sama kalau sering minta kepada orang, maka ketika orang itu meminta sesuatu, ya kita sama, sulit menolaknya.
Termasuk kalau meminta membantu untuk kejelekan misalnya. Ai was'al annasa ma tahtajuhu minal mal. Maka dan mintalah, maksudnya adalah mintalah kamu kepada manusia, kepada orang apa yang dia butuhkan, apa yang kamu butuhkan. Maka kalau itu dilakukan terus, maka kamu akan menjadi tawanannya. Sama dengan orang kalau dalam satu hadis itu Rasulullah bersabda, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Orang kalau mencintai seseorang, sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Orang kalau suka minta-minta kepada orang lain, maka dia akan menjadi tawanannya. Artinya kalau suatu saat bahkan dia mengajak kepada yang tidak baik, ya, maka dia tidak bisa menolaknya. Wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, fahuwa asirun lahu, maka dia adalah tawanannya. Dia menjadi tawanannya. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Wastaghni, dan merasa cukuplah kamu. Merasa cukup, merasa kaya berarti tidak membutuhkan sesuatu. Aman dari seseorang, syi'ta yang kamu kehendaki. Fa innaka nadhiruhu, maka kamu akan menjadi orang yang terpandang sama dengannya. Bersifatlah qanaah, neriman, tidak serakah. Maka kalau kita bisa bersifat qanaah, neriman, tidak suka minta-minta tadi, maka kita akan menjadi orang yang terhormat. Seperti orang yang kaya itu menjadi kaya. Jadi ada 3 karakter ini, dan itu berdampak. Orang yang pertama, orang yang suka berbuat baik, maka dia akan menjadi raja. Orang yang suka memberi, maksudnya memberi, dan maka nanti orang yang diberi akan menjadi bawahannya atau anak buahnya. Jadi dia seperti raja. Kalau dia minta sesuatu, maka orang yang selalu diberi sulit menolaknya. Maka kalau ingin banyak pengikut, jangan suka memberi, nanti banyak pengikutnya. Berarti ini baik. Tapi yang kedua ini yang enggak baik, yaitu orang yang suka minta-minta. Nah, dia justru yang tertawan, dia ditawan, tahanan itu enggak bisa menentukan pilihan nanti. Karena dia berhutang jasa. Maka kadang orang kalau ini tidak mau minta-minta karena tidak mau berhutang jasa, sehingga khawatir justru jasanya itu nanti misalnya dengan orang tidak baik, ya ini dia akan menagih untuk apa? Untuk kepentingan dia. Nah kalau orang yang jelek, bahaya. Nah ini kalau dalam apa? Sebenarnya berdasarkan hadis Nabi juga. Dalam kisah napa niku wayang yang jenengan Mahabharata itu kan ada orang karena kadung napa sinten niku karena sudah berhutang budi, karena orang ini yang pertama kali menghargai dia. Jadi kemudian dia tidak bisa berpihak kepada yang lain, walaupun dia salah maka dia harus membelanya. Walaupun salah dibela, karena apa? Karena sudah kadung hutang budi, karena dia orang telah memberi. Maka kata Sayyidina Ali tadi, barang siapa yang suka memberi, suka berbuat baik, maka dia akan menjadi raja bagi orang yang tadi diberi.
Sebaliknya siapa yang suka meminta, dia akan menjadi tawanan orang yang diminta. Barang siapa yang ketiga, barang siapa yang qanaah, neriman, gak pernah minta-minta, sudah cukup, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang terpandang, sama dengan orang-orang yang kaya yang terpandang. Karena tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat, tidak pernah menampakkan kekurangannya. Nah, ini kesimpulan dari makalah yang ke 29. Jadi ini makalahnya Sayyidina Ali. Itu bersumber dari sabda Nabi tadi. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi pelayannya. Orang mencintai nopo mawon sampai direwangi, dia akan menjadi pelayannya. Kalau orang itu cinta senang kepada ini, cinta kepada barangnya, barang nopo, ini penghobi sesuatu, penghobi koleksi nopo akik nopo bapak-bapak. Loh, ini dia akan bersusah payah mencari, kemana dicari. Bahkan setiap hari mungkin dielus-elus, digosok-gosok setiap hari. Atau pecinta burung biasanya, kalau yang penghobi burung, ya dia akan melayaninya. Esok-esok wong durung adus membersihkan kotorannya, memandikannya. Nah, itu kalimat Rasulullah dari sabda Rasulullah itu. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu itu. Demikian juga kalau ini kita kemudian cinta kepada Allah, dialihkan cinta kepada Allah, ya kita memang sejatinya adalah Abdullah, hambanya Allah. Dan kalau orang itu sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setunggal malih wal maqalatu salasuna, terakhir maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Tarkud dunya kulluha, tarkud dunya meninggalkan dunia, kullaha semuanya. Itu akhdul akhirati, berarti mengambil akhirat, kullaha semuanya. Barang siapa yang meninggalkan kemewahan dunia, ya meninggalkan kemewahan dunia maksudnya ya dia menyibukkan diri ibadah, berarti dia telah mengambil akhirat semuanya, kullaha semuanya. Faman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan dunia, tarkud dunya meninggalkan dunia semuanya, itu akhdul akhirah, berarti dia mengambil akhirat semuanya. Dan sebaliknya, faman tarokaha, siapa yang meninggalkan akhirat, berarti akhduha, yang meninggalkan dunia. Dunia dan akhirat itu sisi yang berbeda. Kalau kita mengambil yang ini, misalnya dua mata, sisi mata uang dibalik, berarti menutup sebaliknya. Dibuka satu ya menutup sebaliknya. Siapa yang meninggalkan dunia, semua urusan dunia, kemewahan dunia ditinggalkan, berarti dia mengambil akhirat semuanya. Demikian juga siapa yang mengambil akhirat semuanya, berarti dia meninggalkan dunia semuanya. Waman akhodaha kullaha tarokaha, siapa yang mengambil semuanya, maka berarti dia telah meninggalkan semuanya. Siapa yang meninggalkan semuanya, berarti mengambil semuanya. Jadi kebalikannya ini.
Faman akhodaha kullaha tarokaha kullaha waman tarokaha akhodaha kullaha, sama. Jadi siapa yang mengambil dunia semua, dunia semua gak tahu akhirat, ibadah gak pernah, ngejar-ngejar kekayaan, kemewahan, kesenangan, senang-senang, berarti dia meninggalkan akhirat semuanya. Mengambil akhirat semua berarti ya meninggalkan dunia semuanya. Tapi yang bagus itu ya seperti yang diajarkan oleh Allah. Yang bagus ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini seperti doa-doa kita. Fa akhduha fi tarkiha, maka mengambilnya berarti dia meninggalkannya. Maksud mengambil dunia berarti meninggalkan akhirat. Wa tarkuha, dan meninggalkan akhirat berarti akhduha, mengambil dunia. Jadi kalau lihat ini itu ya hanya ada hitam dan putih. Kalau menurut Imam Syekh Zakaria Yahya bin Mu'ad ini, beliau mengibaratkan dunia dan akhirat itu sisi yang berbeda. Kalau kita mengambil semua, dibalik semua, berarti yang misalnya dunia ini kita yang ambil, maka berarti akhiratnya hilang. Kalau dibalik, ambil akhirat saja, ibadah saja, meninggalkan urusan dunia, berarti ya dia berarti mengambil akhirat semuanya. Jadi ibarat itu hanya ada hitam dan putih kalau ini menurut Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad, sehingga tidak bisa digabung. Tapi kalau separuh-separuh, ini kan semua, kalau separuh-separuh ya yang bagus ya separuh-separuh, atau ya semua. Maksudnya gimana? Ya kita ambil dunia tapi untuk kendaraan menuju akhirat. Dunianya digunakan bekal untuk ibadah. Nah itu yang bagus ya itu. Karena memang berbeda. Dunia dan akhirat itu sisi yang berbeda. Orang bersenang-senang misalnya berhura-hura atau maksiat, nah, ya berarti meninggalkan akhirat. Orang yang ibadah, sholat misalnya, puasa, berarti ya meninggalkan urusan dunia, meninggalkan senang-senang. Nah ini menurut beliau. Tapi yang diharapkan adalah kita mendapatkan dunia semuanya untuk kemewahan di akhirat. Yaitu ketika kita mendapatkan kekayaan, jabatan, dan kemudian semua dihibahkan, digunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka berarti kita orang yang hebat. Karena berhasil membeli kendaraan dunia untuk menuju akhirat. Jangan sampai dunia saja. Kalau dunia saja terlena, wah, kesasar. Itu berarti beli kendaraan yang nyasar. Demikian kesimpulan dari makalah yang ke-30. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia semuanya, tidak meninggalkan akhirat semuanya, tapi mendapatkan seperti yang diajarkan oleh Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian.